Hai guys, welcome back to my channel Zuma Kreatif. Hai guys, kali ini saya akan memberikan tips-tips sederhana supaya kalian punya usaha dengan modal yang kecil, tapi kalian itu bisa punya usaha dengan penghasilan yang lumayan. Apakah itu? Ini adalah pengalaman saya. Jadi usaha di bidang fashion itu sangat menjanjikan guys, dan tidak ada matinya. Karena apa? Karena itu adalah kebutuhan primer ya, katakanlah seperti benar-benar kebutuhan pokok. Memang sih sebenarnya kebutuhan pokok manusia itu adalah makan, tapi itu dulu ya. Sekarang fashion itu lebih dari pokok. Bayangkan sekarang itu kita sering pergi kemana-mana, mungkin ketemu klien atau ketemu teman-teman, ketemu perkumpulan-perkumpulan, organisasi, komunitas dan lain-lain. Dan itu butuh banget baju yang sangat sangat bervariasi, bergonta-ganti modelnya gitu kan. Jadi dengan kebutuhan yang sangat seperti itu sudah merupakan kebutuhan primer, saya bilang tuh ya. Dan itu adalah peluang usaha buat kalian semuanya, kawula muda, anak-anak sekarang, milenial, yang kalian tuh sekarang masih nganggur. Jangan buang-buang waktu. Kalian segera buka usaha ini. Caranya bagaimana? Usaha fashion itu tidak membutuhkan modal yang besar guys. Beda dengan orang usaha jualan nih. Misalnya saya kasih contoh ya. Ini adalah pengalaman pribadi saya ya guys. Jadi dulu saya itu ngeliatin orang bakul bakso itu ada yang sangat laris. Kemudian orang itu bener-bener deh ngantri, sukses, pokoknya jadi tajir melintir gitu ya, saking larisnya baksonya itu. Nah itu saya rasa itu memang rezeki dari Allah. Tapi kita juga boleh berikhtiar, berusaha meniru usaha mereka ya. Cuman memang rezeki itu nggak bisa ditiru ya. Nah akhirnya guys, saya meniru usaha seperti itu. Saya mulai membuat usaha bakso. Dan modalnya itu sekitar, ini saya rinci ya, ini kira-kira ya kurang lebihnya, karena ini sudah lama dan saya itu gagal guys. Padahal semua orang bilang masakan saya itu enak. Jadi memang saya suka ngajar ya di kuliner. Jadi masalah masaknya itu insya Allah sudah nggak diragukan lagi gitu ya. Tapi ternyata rezeki saya tidak di jualan bakso guys. Jadi saya buka lapak di Kemang Pratama. Dari tempatnya aja sudah terkenal Kemang Pratama itu tempatnya orang-orang tajir guys. Tentunya duit mereka itu banyak untuk jajan juga pastinya. Nggak sayang-sayang gitu kan. Nah saya memilih tempat di situ guys. Saya nyewa tempat tapi nggak di rukonya, nggak. Saya mencoba dulu yang murah yaitu di kaki 5. Saya coba ngontrak di itu loh, depannya taman yang ada kijang-kijangnya itu loh. Nah itu kan tempatnya rekreasi ya, banyak ibu-ibu muda bawa anak. Kemudian orang makan jajan di taman makanan gitu loh ya. Aku lupa deh namanya, nanti aku ketik aja ya di deskripsi book ya, ntar kalian lihat aja. Terus saya nyewa di situ itu bulanan guys. Sebulannya itu sekitar kalau nggak salah nih ya 600. Udah sama satpamnya itu mau ngeringkesin rombong kita. Jadi kalau sudah jamnya tutup itu sama satpamnya itu rombong kita itu dirapiin, dimasukin kandang gitu, seperti kayak markas rombong gitu loh guys. Namanya apa aku nggak tahu deh, pokoknya aku bilang kandang rombong deh gitu. Nah terus kemudian aku bayar adminnya yang jualan itu sebulannya 1 juta ya, karena memang masih baru buka ya. Nah bukanya itu juga nggak bisa full karena jam 4 sore itu harus bersih, nggak boleh dipakai tempat itu. Dan kemudian saya pesen rombong
sekitar harganya 3 juta, itu sesuai pesanan saya gitu. Jadi saya nge-review supaya ada atapnya biar hujan, kalau hujan tuh nggak kehujanan gitu ya. Itu 3 jutaan sekitar segitu ya. Itu sudah murah guys, karena rombongnya tuh bagus dan kuat gitu loh, namanya pesan gitu ya. Beda kalau kita sudah beli jadi, itu lain ya kualitasnya. Nah, kemudian saya bikin bakso, mulai saya jualan. Pertama saya ikut, kemudian saya dengan ramah gitu ya, mengundang orang-orang. Terus saya antar, kalau dia tuh sampai naik ke mobil itu saya ramahin, saya bilang terima kasih Pak gitu ya. Itu loh guys, terus rasanya itu kata orang-orang enak. Setiap orang yang habis makan tuh guys akan bilang, enak Bu baksonya. Saya itu jualan bakso aci ya waktu itu ya. Tapi ada bakso dagingnya, ada acinya, ada aci lidah, kemudian ada ceker dan lain-lain. Pokoknya bakso aci yang bukan aci doang, yang dibawa cuangki, yang jalan-jalan kaki itu bukan ya guys. Ini yang mewahan dikit ya. Harganya itu macam-macam. Kalau komplit ada yang 15.000, ada yang 10.000 gitulah. Saya lupa namanya. Nah, ternyata nggak laku guys, dibandingkan dengan kerjaan modal dan tenaga kita itu sama sekali nggak bisa diteruskan. Akhirnya saya tutup. Nah, setelah itu, tapi saya tetap ya usaha fashion, jahit menjahit itu tetap jalan terus guys. Dari mulai tahun ketika anak saya itu masih SD, sekarang anak saya itu sudah gadis, sudah gede. Nah, itu usaha jahitan saya itu masih eksis, bahkan makin meningkat penghasilannya, dan saya merambah ke kursus-kursus menjahit. Nah, itu bandingannya guys ya, dengan usaha-usaha yang memang ini peparing dari Allah ya. Jadi saya diberi Allah qadar untuk usaha jahitan. Dan juga nggak salah kalau kalian tuh ikutin, dan kalau jahitan itu nggak ada ruginya guys. Nah, kemudian kembali ke usaha bakso ya. Ternyata bakso saya itu bangkrut guys. Ya udah, terus rombong saya bawa pulang, saya titipin ke saudara saya. Nah, disitulah pasti ada kerugian kan. Rombong nggak kepake, akhirnya saya jual rugi. Ya udahlah, alhamdulillah laku sih. Nah, pokoknya gitu deh, setiap hari saya masak bakso itu nanti kalau nggak habis saya buang, kalau udah mambu. Kadang-kadang dikasihkan orang gitu ya. Mending kalau dikasihkan orang, alhamdulillah kita dapat pahala ya. Tapi kadang-kadang tidak setahu saya di kulkas itu ternyata bau nggak enak, ya udah harus dibuang gitu kan. Untuk menjaga kualitas, jadi bakso saya itu fresh, terus itu saya jaga gitu. Ternyata apa guys? Usaha saya itu kira-kira modalnya sekitar 5 jutaan mungkin ya. Itu habis rugi, udah nggak ketahuan, nggak jelas gitu ya. Ya memang itu kecil ya bagi kalian yang banyak duit ya. Tapi bagi aku ya lumayan lah ya, 5 juta hilang begitu aja ya, karena rugi ya kan. Nah, itu adalah bandingan dengan usaha jahit menjahit guys, nggak ada ruginya. Saya dulu punya mesin hitam, itu belinya murah guys ya, 150 orang butuh, 150.000 loh. Terus itu saya dibenerin sama suami saya, dicuci, kemudian saya panggilkan tukang, dibenerin. Sekarang saya pakai, itu enak banget buat jahit. Kemudian saya beli mesin high speed, yang mesin pabrik itu loh, yang mereknya kayak Brother atau apa itu tipikal. Nah, itu saya beli second ya guys, saya beli second aja, jadi 1.600.000, 1.800.000 gitu. Nah, itu sampai sekarang barang itu nggak rusak guys, tetap bisa dipakai. Seandainya saya sudah bangkrut gak jahit, mesin itu banyak banget yang mau, karena saya belinya second. Seandainya dibeli orang, paling saya rugi 100.000, tapi saya sudah untung banyak, udah bertahun-tahun saya pakai ya kan. Ibaratnya nyewa mesin itu gratis gitu loh, jadi nggak ada ruginya, itu mesin banyak yang nyari. Nah, itulah guys maksud saya, kalian kalau pengen usaha dan mungkin kalian itu ada sedikit bakat, jadi usaha jahitan itu guys ternyata sangat
menjanjikan, insya Allah. Dan saya juga banyak sekali ketemu teman-teman sesama penjahit yang tadinya itu ngontrak, sekarang tuh sudah beli rumah bagus. Ini namanya itu, saya nggak mau nyebut namanya tentunya ya, tapi saya samarkan. Nama usahanya itu di Jembatan 4 Narogong guys. Tadinya dia tuh ngontrak, suami istri buka butik, buka tailor lah ya, bukan butik banget. Kalau butik banget itu kan mewah dan ongkosnya mahal. Ini sih rata-rata standar gitulah. Kalau gamis itu dulu itu ya mungkin sampai sekarang juga mungkin 110 ongkosnya ya. Mungkin sekarang mungkin 150 yang agak sulit atau 200. Nah, dia tuh termasuk murah standar. Nah, sekarang rumah itu udah dibeli, guys. Nah, itu kan tandanya bahwa usaha jahit menjahit itu sangat bagus. Kemudian aku juga tahu lagi nih teman sesama penjahit, tapi sebenarnya nggak teman banget ya, pokoknya seprofesi lah ya. Dia itu namanya usahanya namanya Andike di Jembatan 2 Narogong Bekasi Timur juga. Sekarang ini rumahnya mewah banget guys. Awalnya beliau ini ya maaf nggak sepiawai, maksudnya nggak pointer banget gitu, tapi beliau ini jahitannya rapi, kemudian amanah, jujur, tepat waktu mungkin, tapi ongkosnya itu mahal banget guys. Tapi kenapa tetap laris? Ongkosnya tuh nggak main-main guys. Kalau kalian menjahitkan misalnya kebaya di sana itu ya, itu kira-kira 4 tahun yang lalu ya, itu sekitar kebaya itu bisa 200, 250. Ada juga yang pakai payet-payet itu 1,5 juta. Itu sampai sekarang tuh juga kelihatannya masih jalan terus guys. Nah, itulah usaha jahitan. Kalau kita tekuni dan kita itu jujur, amanah, tepat waktu ya, itu pasti insya Allah itu akan jalan terus. Dan jahitan tuh nggak ada matinya loh guys. Buktinya saya juga nih. Kalau saya mungkin sekarang sudah males terima jahitan ya, karena saya merasa udah bosen karena saya banyak usaha ya. Saya ada YouTube, ada herbal dan lain-lain ya. Saya bidangnya banyak guys. Tapi jahitan ini nggak saya lepas. Tetap saya pakai untuk usaha, yaitu saya sekarang buka kursus. Saya ingin sekali mengajarin anak-anak milenial gitu loh, yang nganggur-nganggur itu, yang buang-buang waktu itu. Ayo mulai sekarang belajar di Zafila Modis ya. Dijamin guys, 4 kali datang kalian tuh sudah praktek. Dan yang ngajar tuh saya sendiri loh. Saya ownernya juga pengajarnya. Jadi saya tuh benar-benar niat kepengen kalian semuanya ini anak-anak bangsa itu bisa maju gitu. Jadi saya benar-benar nggak menjual ilmu saja, tapi saya punya cita-cita. Mudah-mudahan orang yang belajar di saya itu benar-benar bisa pinter-pinter beneran. Saya ngajarinya mulai nol, saya telateni, dan saya walaupun orangnya itu misalnya nih maaf agak tell me, telat mikir, itu tetap saya sabarin sampai mereka itu bisa. Ada loh orang yang tadinya itu benar-benar dari nol. Ini lo megang jarum aja, nyelundupin benang aja nggak bisa nih. Udah ibu-ibu bekas penyanyi, biasalah penyanyi kan mungkin duitnya banyak ya, manja kali ya, nggak bisa jahit tangan, masukin benang ke jarum aja kagak bisa. Ini sudah ibu-ibu hampir nenek-nenek. Itu saya ajarin, alhamdulillah jadi bisa guys. Nah makanya kalian kalau lagi mencari usaha apa ya, yang terus jalan, tidak ada bangkrut-bangkrutnya, insya Allah ya, fashion, jahit menjahit. Kalian bisa buka tailor, kalau kalian nggak suka, kalian bisa ngupah orang, tukang potong, tukang jahit, kalian jadi bosnya. Itu kalau kalian duitnya banyak ya, kalian bisa beli mesin yang kayak gini nih, ini yang saya foto nih ya. Nih lihat nih, ini aku beli bekas guys. Ini harganya sekitar dulu ya, sekitar 18 lah, 18 17. 1.800.000 bukan 18 juta ya. Itu second ya, tapi bagus nih mejanya, katanya sih dulu katanya sih baru ya. Tapi saya rasa nggak baru nih. Tapi tetap bagus, dinamonya aja yang baru kayaknya. Kemudian ini yang kayak gini guys. Barangkali kalian minim budgetnya, kalian bisa beli kayak gini aja, butterfly. Ini aku beli di Shopee online ya. Tapi saya sarankan kalian beli yang second, yang punya orang ibu-ibu rumah tangga yang udah bosen
Jadi mesinnya itu mesin yang lama, yang dulu-dulu, mak-mak dulu dijual. Nah, itu lebih bagus. Rangkanya tuh lebih kuat. Kalau ini yang baru ya guys, keluaran baru, saya rasa itu kualitasnya bagusan yang dulu gitu loh. Ini aku beli nih ya, sekitar nih 1 jutaan. Ya, di Shopee. Kalau di offline itu bisa 1.700.000 guys, lebih mahal. Tapi mungkin kualitasnya juga beda kali ya. Oke, yuk kita jalan-jalan ya. Tur, ini ada lagi nih, saya punya mesin obras juga guys. Maaf ya kalau berantakan, saya apa adanya aja nih. Nah, ini mesin obras, ini saya juga beli second guys. Ini pasarannya nih, kalau saya jual sekarang tuh sekitar 28 atau 3 jutaan ini laku. Insya Allah ya. Ini si Ruba, ini dulu belinya saya sekitar 26 mungkin 27 ya, tapi udah lama ini ikut saya. Tapi karena dia ikut butik jadi awet ya guys, makanya kita jarang-jarang gitu. Nah, ini juga second. Jadi kalian kalau budgetnya terbatas bisa yang second-second aja. Terus kalian juga butuh manekin kayak gini, boneka. Ini untuk menunjang usaha kalian supaya kelihatannya bonafit dan terpercaya gitu ya. Ini juga murah kok, harganya 80.000 ya guys. Saya belinya di mana ya, lupa saya. Kalau nggak salah itu di Keranji ada ya guys. Cuman saya belinya di mana saya lupa. Lalu kalian harus punya juga, misalnya nih meja besar. Ini untuk motong ya. Misalnya nggak punya meja yang kayak gitu, kalian bisa aja bikin triplek juga bisa ya. Nggak usah mewah-mewah guys. Nah, tapi kuncinya kalian harus mencari kursus yang benar-benar terpercaya, yaitu yang gampang sekali metodenya dan tidak bikin kalian pusing. Yaitu di sini di Zafila Modis ya. Untuk biaya kalian bisa tanya-tanya aja, WA saya ada di deskripsi book ya. Biaya di sini tuh bisa dicicil 3 kali guys, jadi ringan banget. Oke guys, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan sekali lagi, bagi kalian yang mencari tempat kursus yang bagus, daftar di sini ya. Cari nomor saya di deskripsi book. Kemudian kalian daftar, bisa dicicil 3 kali guys, ringan banget. Dan tempat kami ada di Narogong, Ruko Jembatan 3, alamatnya nanti saya sertakan di deskripsi book ya. Yang jelas kami di Bekasi Timur. Bagi kalian yang jauh, kalian bisa juga menikmati bimbingan jahitan kami melalui online ya. Kalau online itu lebih murah lagi guys. Kami juga ada buku-buku pola yang sederhana, yang gampang dimengerti, dan kalian bisa membelinya dengan harga yang sangat murah. Kemudian kalian bisa bertanya-tanya ke ownernya. Oke, bye-bye.